Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-20 kita siam, dan insya Allah malam nanti itu malam 21. Maka kita kaum muslimin bagaimana mengisi Ramadan ini dengan amal ibadah. Karena Allah Ta'ala memuliakan Ramadan, dimuliakan dengan amal soleh. Kita tidak menjumpai amal yang semisal kita jumpai amal pada bulan Ramadan, yang mana siang harinya kita diwajibkan yaitu untuk siam, padahal selain Ramadan kita tidak diwajibkan siam, walaupun kita boleh siam sunnah. Karena amalan yang wajib lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada amal sunnah. Karena amal sunnah adalah ikhtiar kita. Kita boleh memilih antara mengerjakannya dan itu lebih utama, dan antara meninggalkannya dan itu boleh. Sedangkan amal wajib dicintai oleh Allah Ta'ala karena hambanya melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita pada sore hari ini membahas tentang keutamaan 10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Keutamaan 10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Maknanya keutamaan untuk malam harinya. Yang tidak ada keutamaan 10 Ramadan malam ini pada hari-hari yang lain. Pada bulan Dzulqa'dah diutamakan oleh Allah Ta'ala 10 hari yang pertama. Hari. Untuk Ramadan 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, dan sekarang yaitu nanti malam kita mengawali dari yaitu yang pertama, dan yaitu malam 21. Nah, di antara hal yang harus kita fahami dijelaskan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, laqad nazala bikum asru Ramadan al-akhir, dan sungguh telah turun kepadamu yaitu 10 Ramadan yang terakhir, yaitu pada malam nanti. Fihal khairatu,
banyak kebaikan-kebaikan pada malam tersebut. Kebaikan ini akan diperoleh bagi orang beramal. Maka orang kafir juga tidak mendapatkan kebaikannya walaupun menjumpai malamnya. Karena kebaikan ini hubungannya dengan amal ibadah. Wal ujurul kasiratu, dan juga pahala-pahala yang banyak. Bagaimana malam yang 10 terakhir ini bisa kita isi dengan ibadah. Dengan sholat dan juga membaca Al-Quran. Bahkan juga bersedekah, berzikir, dan juga yang lainnya amal soleh. Karena Allah Ta'ala akan menggandakan malam ini bagi orang beramal ibadah. Fafihal fadailul masyhurah. Pada malam 10 terakhir ini ada keutamaan-keutamaan yang masyhur, yang tidak ada pada yaitu malam-malam yang lainnya. Wal khasaisul azimah, dan kekhususan amal. Ini bagi orang yang ingin mendapatkan surga. Kesempatan yang sangat mulia. Bagaimana kita mengisi malam bukan hanya dengan sholat saja. Sebagaimana nanti akan dijelaskan di sini. Dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, dan kita berbuat baik kepada seseorang, membantu orang pada malam hari, karena kebaikan bukan hanya sholat. 6. Famin khasaisiha, di antara kekhususan 10 malam terakhir ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu bil amali fiha. Beliau bersungguh-sungguh beramal pada yaitu 10 yang terakhir ini, aksara min ghairiha, yang lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya, 20 Ramadan sebelumnya. Jadi lebih banyak, baik itu membaca Al-Qurannya, atau yaitu membaca hadis, atau beramal soleh yang lainnya, atau berzikir. Ya, inilah kekhususan beliau, yang mana ini bisa juga diamalkan oleh umatnya. Karena Allah Ta'ala mengutus seorang utusan dari jenis manusia supaya menjadi suri tauladan untuk umatnya. Seandainya Nabi diutus dari malaikat, mungkin kita akan beralasan itu malaikat, kita kan manusia. Namun Allah Ta'ala mengutus para nabi dari jenis manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Nabi, saya itu manusia seperti kamu, tetapi kami mendapatkan wahyu, yaitu beliau. Kemudian di antaranya yaitu pertama disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim yang ini harus kita fahami. An Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Aisyah semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil asril awakhir. Beliau bersungguh-sungguh beribadah untuk 10 yang terakhir ini, baik siangnya maupun malamnya. Karena beliau bersabda al-amalu, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari pungkasannya. Pungkasan Ramadan 10 siang dan 10 malam terakhir. Ini harus kita fahami. Ma la yajtaitu fi khairihi. Belum pernah beliau bersungguh-sungguh memperbanyak amal ibadah selain daripada 10 yang terakhir ini, baik itu siangnya maupun malamnya, terutama malam hari. Karena itu waktunya orang beristirahat. Bagaimana kita bisa yaitu menyempatkan waktu untuk bangun malam, ya bukan hanya sholat saja, membaca Al-Quran, beramal soleh yang lainnya, ya atau mengajari Al-Quran kepada anaknya atau kepada santrinya dibolehkan. Yang penting maka amal soleh pada waktu malam itu. Wa fi sahihaini, dan disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, yang pertama tadi hadis Muslim, beliau
bersungguh-sungguh beramal pada 10 yang terakhir ini, baik siang harinya maupun malam harinya. Disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim an Aisyah, dari Aisyah, yaitu istri beliau yang paling muda, yang banyak, yaitu beliau pergi ke istrinya muda ini karena istrinya yang lain memberikan haknya kepada yang muda. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-'ashra, apabila sudah masuk yaitu hari yang ke-10 terakhir atau malam 10 terakhir, syadda mi'zarahu, yaitu menjauhi istrinya. Menjauhi istrinya maknanya tidak kumpul kepada istrinya. Ya, baik siang hari, karena siang hari hukumnya haram, atau malam hari. Karena apa? Mengingat utamanya waktu tersebut. Padahal malam hari asalnya kita dibolehkan berkumpul istri. Siang hari haram. Kalau sampai kumpul istri siang hari dengan sengaja, maka didenda memerdekakan budak. Kalau tidak mampu maka siam 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu siam maka ngasih makan yaitu 60 fakir miskin. Itu denda bagi orang yang mengumpul istrinya siang hari Ramadan. Kecuali dalam keadaan orang itu musafir karena punya hak untuk tidak siam. Ya, ini yang harus kita waspadai. Ada pemalam boleh, namun ketika beliau 10 terakhir, maka mengingat karena mulianya dan karena orang sudah berkumpul istri biasanya capek dia. Muncul capeknya dan juga tidur. Tetapi beliau tidak berkumpul istrinya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam itu. Menghidupkan malam bukan dengan main HP. Nah, tetapi kalau HP ini isinya yaitu ayat Quran, isinya hadis, boleh. Jangan sampai kita Ramadan lalu kita melihat wanita-wanita yang yaitu sifatnya tampil di HP. Dan ini perlu kita fahami, terutama para pemuda. Ya, karena pemuda paling galak dengan wanita. Karena itu hendaknya dia waspada. Karena siam ini adalah menjaga diri dari lisan kita dan juga penglihatan mata kita dari yang haram. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangun istrinya, membangunnya anaknya. Inilah keadaan beliau. Jadi betul-betul menghidupkan malam dengan sholat, menghidupkan malam dengan baca Al-Quran, dan perlu membaca Al-Quran difahami maknanya. Karena kita ini bukan orang Arab. Kalau kita membaca Al-Quran memahami maknanya nikmat, dan kita akan tahu beberapa hukum yang wajib kita amalkan, dan kita juga tahu apa yang diharamkan oleh Allah untuk kita tinggalkan. Karena Al-Quran adalah adzikru, peringatan. Bukan hanya Al-Quran yaitu bacaan, tapi adzikru yang itu mengingatkan kita untuk faham artinya. Dan juga Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa kalian tidak mau memahami Al-Quran itu? Ini menunjukkan wajibnya memahami ayat yang kita baca. Am ala qulubin akfaluha, atau memang hati manusia itu tertutup. Ya, bahkan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tidak mau melampaui 10 ayat yang dibaca kecuali difahami dan juga diamalkan artinya. Ya, ini perlunya kita membaca dan memahami maknanya. Dan kalau membaca memahami maknanya lebih mudah kita untuk menghafalnya dan untuk mengingat yaitu arti-artinya. Inilah yang harus kita fahami. Jadi beliau akhya lailahu, tidak tidur malam tersebut. Mungkin tidur sedikit atau 1 jam atau yang lainnya. Ya, yaitu untuk mengistirahatkan badan.
tetapi selalu yaitu bagaimana malamnya diisi dengan amal-amal yang baik, tidak kumpul dengan istrinya, tetapi membangun istrinya agar dia beribadah kepada Allah. Inilah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula fil musnad. Kalau tadi riwayat Imam Muslim, yang nomor 2 Bukhari Muslim. Wa fil musnadi, diriwayatkan Imam Musnad yaitu Imam Ahmad, anha dari Aisyah qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhlitul isrina bi salatin wa saumin wa naumin. Ini laporannya Aisyah. Karena itu Aisyah paling banyak hadisnya karena paling banyak berkumpul dengan beliau. Ini menunjukkan wanita tidak boleh hanya mikir dunia, tetapi hendaknya pula melihat suaminya ketika beribadah, sehingga bisa menghabarkan kepada tetangganya apa yang dilakukan oleh suamimu malam hari dan apa yang dilakukan oleh suamimu pada siang hari. Dan inilah paling baiknya yaitu umat, karena Allah Ta'ala menilai umat yang baik, umat yang berdakwah. Kuntum khaira ummah, kamu paling banyak umat ukhrijat linnas, dikeluarkan agar orang meniru kamu, wahai yaitu wanita yang muslimah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sehingga kamu bisa memerintahkan yang baik, membendung kemungkaran. Nah, maka Aisyah ini beritahu Rasulullah SAW ketika 20 Ramadan yang pertama, 20 Ramadan yang pertama, nah, karena Nabi SAW yakhlutul isrina, mencampur 20 Ramadan yang pertama, 10 yang pertama, 10 yang menengah, bisolatin dengan sholat, mana sholat tarawih, wasaumin dan juga dengan saum, mana saum Ramadan, wa naumin dan tidur. Fa idza kana al-asrul awakhiru, maka apabila sudah sampai 10 yang terakhir, syamara bergadang malam, tidak tidur, tapi bukan melihat HP. Namun kalau HP ini sifatnya ada aplikasi Al-Quran, tidak mengapa. Tapi yang paling bagus kalau kita membuka mushaf, karena tidak ada embel-embel yang lainnya. Tidak ingin kita mau nelpon saudara kita atau keluarga kita. Tapi terkadang HP yang di aplikasi Al-Quran ketika dihidupkan internetnya terganggu. Maka orang baca Al-Quran perlu fokus, memahami maknanya, ditinggalkan dulu selain Al-Quran supaya tidak mengganggu kita membaca Al-Quran. Wasyaddal mi'zara, dan menjauhi kumpul istrinya. Inilah amalan beliau. Mengapa kaum muslimin demikian? Karena orang beramal itu, yang beramal dia memiliki. Kalau Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Orang beramal soleh itu untuk dirinya. Tidak ada pahala solat yang bisa diminta oleh bapaknya atau ibunya, atau anaknya atau tetangganya. Karena orang beramal soleh untuk dirinya. Siam juga untuk diri kita sendiri. Tidak ada orang bisa minta pahalanya siam. Kalau urusan dunia, orang tua punya duit, mungkin anak bisa minta orang tuanya. Seorang suami punya duit, istri minta duit sama suaminya. Tetapi amal ibadah tidak bisa diminta, tidak bisa dipinjam, tidak bisa dihutang, dan tidak bisa dibagi-bagi kepada yang lainnya. Inilah keutamaan ibadah. Jadi seorang lagi, beliau ketika 20 Ramadan yang pertama, 10 yang pertama dan kedua mencampur antara yaitu saum dan juga sholat dan tidur. Namun ketika 10 yang terakhir saum, sholat, tidak tidur, tidak bertemu dengan istrinya. Adapun istrinya ketika beliau sedang iktikaf, istrinya datang menyisir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena masjid beliau dekat dengan rumahnya.
ya diindangi oleh istrinya, disisir rambutnya. Itu baiknya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan marah kepada beliau tapi ramah. Ya, dan juga lembut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena wanita memiliki sifat lembut, kalau sifat keras itu tidak cocok. Lihat, yaitu wanita yang orang yang paling baik kepada anaknya adalah wanita. Ya, nangis digendongnya dan juga disayangnya. Kencing pun juga dicobai oleh ibunya. Kelembutan wanita. Baik, beda dengan laki-laki karena pekerjaannya keras, menghadapi musuh, menghadapi orang yakni layak kalau dia yaitu keras, yaitu perangainya. Karena apa? Karena dihadapi banyak di luar rumah, berhadapan dengan orang kafir, perang pula. Wanita tidak diwajibkan perang, maka di rumah supaya dia lembut kepada keluarganya. Kemudian juga wa fil musnad wa fi hadzal hadis ini menunjukkan dalilun ala fadilati hadhil asri, menunjukkan mulianya 10 yang terakhir, baik siang harinya maupun malam harinya. Tetapi yang paling mulia adalah malam harinya, karena ada ikatan dengan sholat. Dan karena sholat ini ada amal yang paling baik, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Dalam suatu hadis beliau menjelaskan awwalu ma yukhasabu 'alal abdi as-shalah. Pertama kali kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala salat kita, baik salat wajib maupun salat sunnah. Maka apabila salat yang diteliti oleh Allah Ta'ala baik, maka akan mengikuti amal yang lainnya baik. Oleh karena itu ketergantungan kebaikan orang tergantung pada salatnya. Ketika dia salat baik dan khusyuk memahami maknanya, maka amal lainnya akan mengikutinya. Dan dua orang muslim dikatakan baik karena salat. Dan kalau kita lihat di Saudi, orang itu supir. Supir itu tidak seperti supir di negeri kita. Selalu istighfar, ya astagfirullah. Nyopir dia membaca Al-Quran. Ketika sedang istirahat membaca Al-Quran, padahal mereka orang awam, selalu istighfar dan selalu mohon kepada Allah di tengah supir. Dan itu bisa disaksikan ketika orang umroh, ketika supirnya itu bukan supir Indonesia, supir orang Yaman, supir orang Saudi, supir orang Mesir. Subhanallah, selalu dia beristighfar, astagfirullah. Ketika melihat suatu kemaksiatan, naudzubillah, berpaling matanya. Ini kebaikan orang-orang punya ilmu din ketika dia menyupir. Selalu zikrullah. Karena orang berjalan as-safaru qit'atum minal adab. Safar itu bagian daripada siksaan. Perlu kita mendampingi safar kita ini dengan istighfar, dengan baca Al-Quran. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fihi aksara mimma yajtahidu fihi fi ghairihi. Karena beliau pada 10 hari yang terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan bersungguh-sungguh beribadah yang belum pernah ada tandingannya dengan ibadah sebelum, yaitu 10 terakhir ini. Dan Allah menjadikan 10 terakhir ini hanya 1 tahun 10 hari. Yang itu pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan yang lain. Ini kesempatan yang baik. Bahkan kalau kita malam menjumpai Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin. Ya, siapa yang bisa menjumpai Lailatul Qadar, maka dia semisal ibadah 1000 bulan. Bayangkan satu ayat yang dibaca ketika papasan dengan Lailatul Qadar, seperti 1000 bulan dia membacanya. Ketika berinfak 1000, dikalikan 1000 bulan dia. Ketika bersedekah dikalikan 1000 bulan.
Ketika dia sholat dikalikan 1000 bulan kalau menjumpai pas waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam Al-Qadar yang mulia yang digandakan oleh Allah Ta'ala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar bukan tanggal 17 turunnya Al-Quran, tidak. Al-Quran inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Jadi turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, mulianya malam tersebut. Wa hadza samilun lil istiyati fi jami'i anwa'il ibadah. Malam Lailatul Qadar ini mencakup semua amal ibadah, bukan hanya sholat. Termasuk kita baca Al-Quran, atau kita mengajarkan anak-anak kita ketika di masjid, ya baca Al-Quran yang baik. Atau murajaah, mengulangi hafalannya. Atau ketika kita sedang mengantuk yang lainnya, mungkin ganti kitab. Ya, kita berwudu dulu. Ketika kita batal wudu, yang ya kita siram kepala kita supaya kita tetap sehat. Dan supaya kita mengurangi makan. Karena kalau banyak makan maka muncul mengantuknya. Dan mudah untuk tidur. Berarti kan kalau kita buka banyak sekali makan, maka ketika sholat tarawih ya ada data mengantuknya. Bahkan juga sampai mau jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana? Ya dia jalan tidak jatuh, sholat mengantuk dia jatuh. Wa hadza samirun lil istiyati, dan ini mencakup amal malam hari ini semua macam ibadah. Macam ibadah banyak, di antara yang diridhai oleh Allah Ta'ala membantu saudara kita yang di masjid, ya, membantu pula yaitu kebersihan di masjid. Jangan sampai masjid itu kumul, baunya tidak enak, dibersihkan, ya, disapu. Bukankah beliau pernah menjumpai seorang wanita penyapu masjid? Ketika meninggal dunia tidak dikabari oleh para sahabatnya. Menanya beliau, mana tukang sapu ini? Wanita itu. Ini bolehnya wanita tukang sapu di masjid. Namun hendaknya menutup aurat. Karena wanita tidak boleh kelihatan auratnya. Karena semuanya adalah keindahan. Ditanya, dikabari beliau. Wahai Nabi, beliau telah meninggal dunia. Dikiranya itu tidak ada artinya, penyapu saja. Ternyata beliau minta tunjukkan di mana kuburannya. Datang beliau di tempat kuburan wanita itu dan didoakannya dia. Ini menunjukkan bolehnya ketika saudara kita meninggal dunia. Dan kita tidak tahu beberapa saat kita mau mendoakan di kuburannya. Tetapi kita tidak boleh duduk, kita berdiri. Mendoakan, ya Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, dan juga seterusnya. Setelah itu kita pulang. Tidak boleh kita membaca Al-Quran di kuburan. Kita cukup yang adalah mendoakan. Setelah itu pergi. Karena butuhnya orang di kuburan didoakan oleh orang masih hidup. Terutama kita doakan pula orang tua kita yang telah meninggal dunia. Karena mereka adalah orang yang pertama kali banyak jasanya kepada anak. Min sholatin, apa saja yang kita amalkan ketika kita berada di masjid atau ketika kita di rumah, ketika kita tidak iktikaf di masjid, amalkan sholat. Wa Qur'anin, dan baca Al-Quran, wa dzikrin, dan juga baca zikir, baik zikir pagi atau zikir siang, atau juga yang lainnya, wa shadaqatin, dan bersedekah, paling banyak sedekah yang dikeluarkan oleh kaum muslimin pada bulan Ramadan. Karena ada hadis afdalus sadaqati as-sadaqatu fi Ramadan. Paling banyak sedekah atau sedekah yaitu sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Itu paling mulianya. Dan jangan ditunda. Karena kita tidak tahu, kita hanya menunda besok saja 5 hari. Ternyata kita mati nanti. Ya, baiknya sedekah segera dikeluarkan. Karena apabila kita sudah mengeluarkan, bahwa itu berarti milik kita. Kita simpan belum kita keluarkan, ternyata anaknya sakit, jatuh, kecelakaan, butuh duit, tidak jadi disedekahkan, tapi untuk mengobati anaknya.
ternyata dipinjam oleh saudaranya tidak dikembalikan. Dipinjam oleh tetangganya tidak kembali. Makanya kalau kita sudah niat untuk bersedekah segera. Karena menyegerakan beramal soleh itu mulia. Karena sudah kita tidak ada punya tanggungan lagi. Ya ini supaya supaya kita perhatian. Karena Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegera kamu minta ampun kepada Allah. Bersegera minta ampun pula yaitu dengan sedekah. Karena beliau bersabda as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu bisa menghapus dosa. Sebagaimana memadamkan air itu kepada api. Ya. Allah Ta'ala beliau juga bersabda as-sadaqatu la tanqusul mal. Sedekah yang kamu keluarkan itu tidak akan mengurangi hartamu. Ini waktu-waktu yang mulia. Ya, bahkan juga para ulama sunnah mengatakan bolehnya mendahulukan yaitu membayar zakat fitrah 2 hari sebelum hari raya. 2 hari sebelum hari raya. Barang siapa yang punya tanggungan untuk zakat segera dikeluarkan. Atau sedekah segera dikeluarkan. Karena bulan Ramadan bulan yang mulia. Tidak harus kita menunggu 10-an terakhir. Ya, kita amalkan karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Namun ketika kita belum bersedekah, lalu mau bersedekah menjumpai 10 terakhir lebih mulia. Ya, karena kita menjumpai waktunya. Bahagia dan juga amal yang lain membantu rumah tangga kita. Ya, membantu seorang anak, membantu orang tuanya. Atau ketika orang tua sakit, bagaimana anak bisa membantu? Yaitu orang tua yang ketika sakit pada hari-hari tersebut, malam tersebut, termasuk mulianya amal. Ini perlu kita fahami. Sebagaimana keterangan para ulama sunnah malam, yaitu 2 malam 10-an terakhir bukan hanya untuk sholat. Tetapi untuk amal-amal sholat yang lainnya. Selanjutnya pula. Wa aliya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasuddu mi'zarahu. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menjauhi istrinya. So kalau orang kumpul istri maka dia capek. Punggungnya sakit. Ya, timbul kemalasan dan timbul kenyenyaan tidur karena capek. Tapi kalau orang tidak kumpul dengan istrinya maka dia sehat. Bersabar kita. Karena 10 hari ini, 10 malam ini hanya ada pada bulan Ramadan yang terakhir. Tidak mungkin kita menjumpai pada bulan yang lain. Yakni ya'tazilu nisa'ahu liyatafarragha lis-salati wa dzikri. Maknanya yasuddu mi'zarahu, beliau menjauhi istrinya tidak kumpul, maksudnya untuk mengkhususkan dia salat dan berzikir dan juga amal soleh. Ini yang perlu kita fahami. Wa li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhyil laila bil qiyami wal qiraati wadz dzikri bi qalbihi. Dan karena kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sudah 10 yang terakhir malamnya beliau menghidupkan malamnya tidak tidur dengan qiyam. Qiyam itu salat. Wal qiraah dan qiraah. Karena suatu saat orang itu capek salat bengkak kakinya. Maka perlu istirahat duduk baca Al-Quran. Dan juga suatu saat mungkin dia baca Al-Quran, baca zikir. Karena zikir termasuk ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Baca kitab Al-Adhkar. Ya, karena banyak zikir-zikir yang membawa sejuknya hati kita. Dan itulah Allah berfirman ala bi dzikrillah. Ingatlah dengan zikrullah. Tatmainnul qulub akan menjadi tenangnya jiwa. Demikian juga termasuk membaca Al-Quran. Dibuat oleh Allah Ta'ala tenang jiwanya. Dengan syarat Al-Quran dibaca itu difahami. Dibaca dengan tartil. Karena Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila.
Bacalah Al-Quran dengan tartil. Karena dengan tartil itu kita bisa memahami maknanya. Wala musri'an wala mubti'an. Tidak terlalu cepat sehingga tidak bisa kita memahami makna. Atau terlalu lambat. Melambatkan karena menggayakan yaitu lahan-lahannya tertentu. Yang paling baik para ulama sunnah baca Al-Quran adalah warattilil Qur'ana tartila. Tidak terlalu melambatkan diri yang kadangkala suatu saat timbul ujub. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ada satu hadis orang itu masuk neraka karena 3 sebab. Pertama sedekah. Kenapa masuk neraka orang sedekah? Karena yuqala jawad. Supaya dikatakan dia ini adalah dermawan. Nah, hati-hati ya. Makanya beliau paling prihatin, paling mengkhawatirkan amalan hati. Karena amalan hati ini tidak ada yang bisa menegur hati kita. Berbeda salat keliru bacaannya, ada yang yufattih, membetulkan, meluruskan bacaannya. Keliru waktunya dia duduk kok berdiri, subhanallah. Tapi kalau kesalahan niat ini bahaya. Itu yang pertama. Yang nomor 2 bahwasanya orang itu dia siam. Ya, bahas siam. Siam dia terus ya. Ya. Yang nomor 3 dia membaca Quran, liyuqala qari. Nah, supaya dikatakan qari. Hati-hati. Karena amal hati ini sangat bahaya. Dan beliau mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang saya khawatir menimpa umatku ini adalah syirik kecil. Ditanya wa ma huwa ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Ar-riya'u itu dari kalimat ro'a yara ru'yah. Maknanya menampakkan. Yang ditambahkan ibadah. Nah, ya menampakkan yang ditambahkan ibadah. Yang nomor 3 yang bahaya, ingin dipuji oleh orang. Kalau kita menampakkan seperti taklim, kita tambahkan supaya orang dengar. Atau sholat berjamaah nampak karena supaya diikuti. Namun yang paling bahaya adalah amal hati. Karena amal hati ini tidak bisa ditegur oleh orang lain. Karena kalau kita menuduh kamu itu riak, berdosa kita. Karena kita harus husnudzon, tidak boleh suunudzon. Inilah yang harus kita fahami. Selanjutnya pula, wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhyilau lahu lailahu bil qiyami. Karena beliau menghidupkan malam ini dengan salat, wal qiraati dan dengan membaca Quran, wa dzikri bi qalbi dan zikir dengan hatinya. Kenapa zikir dengan hati? Karena suatu saat orang itu membaca Al-Quran capek sih dia. Bahkan mungkin karena tenggorokannya keras dia, kering, bisa batuk. Maka zikir dengan hati. Ya, dibaca tapi tidak bersuara. Dengan hati. Ketika kita capek membaca Al-Quran, bisa kita baca dengan hati. Artinya yaitu tidak keluar suara lisan kita, namun kita membacanya, memahaminya. Walisani dan ada kalanya beliau membaca Quran dengan lisannya. Ketika capek lisannya dibaca, dengan hatinya difahami maknanya. Wajawarihi dan juga dengan anggota badannya. Amalan anggota badan banyak seperti sholat. Seperti kita ngasih makan seseorang dengan tangan kita. Jawari. Seperti kita wudhu dengan anggota badan kita, melangkahkan kaki tempat wudhu. Masuk masjid pun juga dengan anggota badan kita. Li syarafi hadhil layali, karena mulianya malam ini, malam Lailatul Qadar. Dan upayakan tidak ramai di masjid. Berapa banyak orang masuk di masjid mana malaikat mendoakan kita, kita ngobrol sendiri. Ketika orang itu sedang berzikir, ya lalu ditanya, bagaimana keadaannya? Jangan. Kalau dia sudah zikir jangan diganggu.
Ya, karena mengganggu hukumnya haram. Kalau dia sedang baca Al-Quran jangan diganggu. Kalau kita mau bertanya, kesempatan nanti kalau dia sudah selesai baca Al-Quran. Karena paling banyak bicara adalah Al-Quran. Karena itu kalam Allah. Makanya setiap khotib berkhutbah, fa inna khairal hadisi kitabullah. Paling banyak bicara adalah kitab Allah, terutama kita di masjid. Masjid di rumahnya Allah. Ya, yang mana orang hendaknya memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Itu kita di masjid. Kita makmurkan dengan salat. Kita makmurkan dengan qiraatul Quran. Kita makmurkan dengan zikir. Kita makmurkan pula dengan taklim, ya. Maka apabila HP kita itu isinya hadis, isinya Quran, alhamdulillah. Tapi jangan sampai internet itu masuk sehingga mengganggu kekhusyuan kita. Karena manusia dengan syahwat kuat sekali. Musuhnya kaum laki-laki adalah wanita. Oleh karena itu wanita ketika keluar harus menutup aurat dan tidak boleh bicara yang didengar oleh laki-laki. Tidak boleh mengalunkan suaranya. Karena Allah berfirman, ya nisa'an nabi lastunna ka'akhatim minan nisa'. Wahai istri-istri Nabi, kamu itu tidak sama dengan wanita yang lain. Ini taqaitunna fala takhdha'na bil qawli. Kalau kamu istri-istri Nabi menjadi orang takwa, jangan kamu mengalunkan suaramu. Sekarang berapa banyak masjid dengan speaker bukan laki-laki yang membaca tetapi wanita. Gembar-gembor ke sana kemari. Paling baiknya orang yang membaca Al-Quran didengarkan sendiri. Kita di masjid tidak boleh mengganggu orang. Karena masing-masing ingin membaca. Tidak boleh kita mengeraskan sendiri yang mengganggu yang lain. Ini perlu diperhatikan. Ya, baca Al-Quran sekiranya kita baca, kita dengar telinga kita sendiri. Sehingga apabila yang lain membaca surat yang lain tidak terganggu dengan suara kita yang keras. Ini adab yang harus kita fahami. Terutama antara sholat, ya antara adzan dan qomat kita hendaknya berzikir. Boleh setelah zikir kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran termasuk zikrullah. Wal istidati lidzalika. Dan juga beliau malam hari persiapan pula untuk yang demikian untuk baca Quran, untuk berdakwah, mendakwai boleh. Ketika di masjid dan i'tikaf beberapa teman, mari baca Al-Quran itu. Kalau ada yang menerjemahkan, ada yang mensarah. Ini diantaranya isi-isi yaitu daripada orang i'tikaf di masjid. Ketika malam 10 yang terakhir, ya, hindarkan omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. Ya, beliau mengatakan innallaha karihalakum salasan. Itu hadis yang sahih. Allah membenci kamu 3 perkara. Pertama, qila wa qala. Katanya fulan, katanya fulan, katanya fulan, tidak boleh. Yang boleh itu qala Allah Ta'ala. Ya, oleh karena itu kalau kita menjumpai saudara kita sedang berzikir, ya di depan imam yang jangan diganggu. Jangan ditanya. Menanya urusan dunia setelah dia selesai. Karena dia sedang fokus. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran, sedang menghafalkan Quran, dipotong bicara orang, hancur. Lenyap. Mengganggu saudara, tidak boleh. Ini perhatikan. Terkadang kita masih lupa pula. Kecuali kalau ada hal tertentu yang sangat mendesak. Mungkin ada keluarganya yang datang mencarinya. Nah, kalau bisa nanti tunggu dulu. Dia sedang membaca Al-Quran. Ya, ini karena apa? Tidak ada bacaan yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala kecuali Al-Quran. Bayangkan 1 huruf saja yang kita baca 10 pahalanya. Man qara'a harfan min ayatillah falahu khasanah. Siapa yang membaca 1 huruf dari hurufnya Al-Quran 1 kebaikan. Wal khasanatu bi'asri amsalihah. Dan 1 itu digandakan oleh Allah Ta'ala 10. Berbanyaklah kaum muslim baca Al-Quran. Kemudian juga wal istidad lidzalika.
persiapan untuk sahur. Nah, ya, boleh kita mempersiapkan. Baik orang i'tikaf boleh keluar ketika bermaksud untuk buang air, bermaksud untuk mandi, kecuali apalagi dia junub. Tapi selain itu tidak boleh kecuali kalau ada persyaratan. Begini, saya akan i'tikaf di masjid dengan syarat kalau keluarga saya tidak sakit. Kalau sakit saya keluar dulu boleh. Itu namanya yaitu syarat. Karena ada hadis al-muslimuna inda syurutihim. Orang Islam itu tergantung dengan persyaratannya. Dan boleh i'tikaf itu 2 hari 2 malam. Boleh. Tapi yang mulia adalah yaitu 10 hari. Bahkan beliau ketika sudah lanjut usia 20 hari. 10 pada bulan Ramadan terakhir. Kemudian Syawal pada yaitu 10 yang awal. Itulah keadaan beliau ketika mau meninggal dunia. Memperbanyak ibadah. Padahal orang itu ketika mau meninggal dunia lanjut usia yaitu lemah fisiknya. Tapi beliau masih menggunakan pula untuk beribadah. Kemudian juga dijelaskan pula di sini. Wa hadza yahsulul jam'u bainahu wa baina ma fi sahihil muslimin. Dan beberapa hadis tadi bisa kita gabungkan satu dengan yang lainnya. Dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, bersumber dari Aisyah semoga Allah meridainya, ma a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta as-sabahah. Katanya Aisyah, istri yang mulia, yang paling dekat dengan masjidnya beliau, rumahnya paling dekat sehingga rumahnya berdampingan. Ketika Aisyah melihat beliau bisa lewat jendelanya. Ketika beliau mengeluarkan kepalanya di rumahnya disisirnya oleh Aisyah. Ma'a'lamu belum pernah saya melihat Rasulullah SAW qama lailatan, yang mana bangun malam hari dengan beribadah hatta sabah, sehingga pada waktu subuh. Artinya ada waktu yang sedikit untuk istirahat. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Maka Allah menjadikan malam itu untuk istirahat. Libas itu kemul, berselimut. Wa ja'alna an-nahara ma'asa, dan Allah menjadikan waktu siang untuk mencari rezeki. Artinya boleh, kita tidak harus yaitu melek terus. Tapi boleh kita mengistirahatkan badan kita. Karena kalau kita selalu membaca Al-Quran, yang lain beristirahat 10 menit itu sudah cukup. 5 menit sudah cukup. Ini kebiasaan orang yang selalu berzikir, selalu beribadah kepada Allah. Banyak orang ahli ibadah biasanya tidurnya hanya sedikit. Karena apa? Allah Ta'ala yang membangunkannya. Malaikat diperintah Allah Ta'ala untuk membangunkannya. Ini keutamaan bagi orang beribadah. Lianna ikhya'al layli sabita fil asri yakunu bil qiyami wa khairihi. Karena menghidupkan malam yang 10 itu bisa dengan kita sholat. Dan juga dengan amal selain sholat seperti baca Al-Quran atau mengajarkan. Ya namanya capek kita sholat berdiri, betis kita sampai keras umpamanya, duduk. Ya yang kita selingi dengan membaca kitab. Ya kalau memang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hanya mengkhususkan Al-Quran. Imam Malik karena memang ilmunya sudah di kepalanya. Imam Malik tidak mau pada waktu 10 terakhir kecuali membaca Al-Quran. Bahkan ada yang mengkhatamkan Quran selama 3 hari, 3 malam. Tapi kurang daripada 3 hari dibenci oleh para ulama karena tidak memahami makna yang benar. Min anwa'il ibadat walladzi nafat ikhya'al laili bil qiyami faqat. Dan bukanlah beliau hanya yaitu menghidupkan malam saja, tapi malam ini beliau bangun dengan banyak kegiatan-kegiatan. Ya umpamanya membantu orang yang di masjid, atau ada orang sakit didoakannya atau yang lainnya.
Wa mimma yadullu ala fadilatil asri fi hadzal hadis, dan di antara petunjuk mulianya 10 yang terakhir dari bulan Ramadan yang dijelaskan dalam hadis ini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqidu ahlahu, beliau bangun istrinya, dibanguni. Apalagi sekarang ada HP, mungkin istrinya yaitu sedang di rumah karena ada anaknya, yang lain dibanguni. Kalau dulu tidak ada HP, tapi beliau rumahnya dekat dengan masjid, dibangunnya Aisyah, disuruh sholat malam. Ya, kita suka seorang suami hendaknya membangun istri, karena biasanya yang bangun dulu itu suaminya ini pada umumnya. Tapi kalau suaminya malas, istrinya lebih kuat dan lebih banyak ibadahnya, maka hendaknya membanguni suaminya pula. Karena suami istri adalah yaitu orang yang paling akrab, kedua-duanya saling bantu-membantu. Yuqidu ahlahu fihi lis-shalat, dibanguni keluarganya. Dibanguni anaknya pula. Dibanguni pula menantunya supaya tidak tidur saja. Wa dzikri, dan juga disuruh zikir, suruh bangun. Jangan sampai dibanguni iya tapi tidur. Tidak boleh. Ya, paling baiknya orang dibangun dia bangun. Supaya kita tidak mengantuk, karena orang tidur itu diikat oleh setan 3. Setan ini kalau kita tidur ini dia di tempat hidung kita. Bersuara urkut. Tidurlah kamu, tidurlah. Kadang-kadang kita sudah dibangun oleh malaikat masih tidur lagi. Tapi kalau kita dibangun oleh malaikat, segera bangun, duduk, jangan duduk terus, langsung pergi ke tempat mandi. Mandi sekar kita. Setelah itu akan hilang mengantuknya. Bangun, kalau bangun kita hanya wudhu, sholat, biasanya ngantuknya datang. Tapi kalau kita siram kepala ini, mandi kemudian wudhu, sehat badan kita. Walaupun kita malam hanya tidur 2 jam. Dan itu buktikan. Setelah sholat kita tidak mengantuk. Subhanallah. Karena apa? Setan sudah tidak bisa mengikat lagi kita. 6. Ala ightinami hadhil layali, supaya keluarga kita juga mendapatkan kenikmatan malam-malam 10 ini untuk beribadah. Al-mubaraki, karena malam 10 ini adalah malam yang penuh keberkahan, penuh kebaikan. Tapi kebaikan itu diperoleh dengan ibadah. Wa hiya jadiratun bihi minal ibadah, dan ini layak kita untuk mengkhususkannya. Fa innahu fursatul umri, ini kesempatan bagi orang yang masih panjang umur. Wa ghanimatun, dan juga merupakan rampasan perang. Artinya waktu-waktu yang sangat mulia, liman waffaqahullah, bagi orang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Fala yanbaghi lil mu'minil aqili, tidaklah layak bagi orang beriman yang berakal, ayufawwita, meluputkan, meninggalkan hadhil fursatas samina, kesempatan yang sangat berharga ini. Ya, karena orang beramal untuk kita. Bayangkan kalau kita tidak makan, lapar. Saudara kita yang makan, dia yang kenyang, kita tidak makan, lapar. Maka orang yang beribadah dia yang dapat pahala. Yang tidak ibadah di rumah tidak bisa minta pahalanya orang beribadah. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi, orang beramal saleh untuk dirinya. Wa ahli, dan juga supaya membangun keluarganya, dibanguni. Bukankah ada hadis muru auladakum bis salati inta sab'i sinin, perintahkan keluargamu itu anakmu salat kalau sudah umur 7 tahun. Wadribuhum ala asrin, cambuk kalau 10 tahun tidak mau dibanguni salat. Bahkan kita disuruh membangun istri kita. Ada hadis kalau dia mau bangun, ambilkan air, dipersiki air mukanya, cepat bangun dia. Dan itu hadis beliau. Subhanallah. Mulianya, sebab baiknya keluarga kita, baiknya diri kita.
Karena apabila keluarga ini malas beribadah, kita juga terpengaruh pula. Tapi kalau semangat beribadah akan juga membawa kepada keluarganya yang lain. Fama hiya illa layalin ma'dudatin. Kenapa? Karena malam-malam yang dimuliakan Allah Ta'ala itu hanya sedikit sekali. Tidak banyak. Rubama yudrikul insanu fiha nafqatan min nafaqatil maula. Bisa jadi manusia itu yaitu menjumpai malam yang mulia ketika dia beribadah meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan mulia. Bayangkan kalau kita mengetahui saudara kita, orang tua kita, ibu kita ketika sholat meninggal dunia senang. Oh ya, meninggal dunia dalam keadaan sujud senang kita. Fitrah kita senang, apalagi orang meninggal dunia. Tapi kalau kita menjumpai orang itu sedang memanjat, mencuri, yaitu kelapa, jatuh mati, sedih saudara kita. Karena kematiannya berakhir dengan mencuri. Tapi bagaimana kita bisa meninggal dunia, mati dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitulah kaum muslimin yang dapat disampaikan. Masih tinggal 5 menit. Dilanjutkan apa tidak ini bagi yang pengurusnya tadi? Ya? Baik, ini persiapan. Jadi ya kita perlu daripada nanti pas maghrib belum bisa berbuka karena masih berlanjut. Beginilah kaum muslimin wal muslimat yang harus kita fahami. Keutamaan-keutamaan 10 malam yang nanti akan dimulai dari malam nanti. Semoga kita bisa meraih yaitu amal yang banyak sehingga mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.